Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepada kamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Saudara-saudari yang terkasih, penyebutan sahabat di sini memiliki latar belakang yang cukup panjang. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel disebut sebagai hamba dalam hubungannya dengan Tuhan. Berdasarkan budaya dan hukum yang berlaku kala itu, seorang hamba adalah mereka yang dipakai untuk memperoleh suatu hasil tertentu. Jadi para hamba tidak memiliki hak asasi. Mereka bahkan tidak berhak atas diri mereka sendiri. Nah, dalam Perjanjian Baru, istilah hamba rupanya telah mengalami perkembangan. Istilah hamba ini sudah lebih manusiawi. Hamba sudah diberi ruang gerak oleh tuannya. Dan hamba itu sendiri rupanya bermakna lebih pada orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada orang-orang terpandang atau orang lain. Dalam hal ini, murid-murid Yesus termasuk sebagai hamba karena mereka mengabdikan diri kepada Yesus. Namun, dalam bacaan Injil hari ini, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, dalam ayat 15 dikatakan bahwa Yesus tidak mengatakan mereka sebagai hamba lagi. Kata lagi ini merujuk pada penyebutan hamba dalam Perjanjian Lama. Dan penyebutan ini terus berjalan hingga zaman Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus mau menyebut kita sebagai sahabat? Sahabat berarti orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan kita. Orang yang selalu mau mendengarkan dan selalu ada, baik ketika kita susah ataupun ketika kita senang. Nah, sahabat adalah orang yang mengetahui rahasia kita seutuhnya. Yesus dalam Injil hari ini menyatakan murid-muridnya dan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Yesus pun memberitahukan rahasia ilahinya.
yaitu bahwa ia akan beralih dari dunia ini ke kehidupan surgawinya kelak. Maka sebagai sahabat, Yesus tidak ingin kita binasa. Ia lalu memberikan perintah supaya kita saling mengasihi, sehingga kita kelak boleh bersama dengan Dia, hidup dalam kebersamaan Allah di surga. Nah, sebagai seorang sahabat, pasti akan mematuhi perintah-perintah itu. Sedangkan yang bukan sahabat akan meninggalkan perintah itu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang untuk menjadi sahabat Allah. Allah yang telah menebus kita dalam apa yang diperbuatnya, hendak bersekutu dengan kita sebagai sahabat. Allah tidak menjadi puas hati jika kita hanya menjadi budak yang harus tunduk kepadanya. Allah mengundang kita untuk menjadi sahabat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh menjadi sahabat bagi Allah? Semoga melalui pertanyaan ini kita menggali kembali lebih dalam pengalaman-pengalaman kita. Apakah benar diri saya sudah menjadi sahabat yang baik bagi Allah, ataukah sebaliknya? Atau jika saya sudah menjadi sahabat bagi Allah, bagaimanakah tindakan saya dalam menjalin relasi, dalam menjadi sahabat dengan Allah itu? Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin.